Kabur aja ke Yaman. Emangnya begitu ya? Pidato seorang presiden menciptakan polarisasi antara pendukung Presiden Prabowo dengan masyarakat yang selama ini mengkritik. Itu menunjukkan sikap seorang pemimpin dengan mengeluarkan narasi yang menurut saya tidak pantas dan tidak beretika sebagai seorang pemimpin. Sungguh menyedihkan kita mendapatkan seorang pemimpin ketika ada sekelompok orang mengkritik kebijakannya lalu membalas dengan kata-kata kabur aja dulu ke Yaman. Apa dasar presiden mengatakan itu pun kita tidak paham. Tetapi yang jelas, dengan pidato itu menciptakan polarisasi antara pendukung Prabowo dan orang-orang yang selama ini mengkritik. Pada akhirnya di ruang-ruang terbuka akan terjadi polarisasi antara pendukung dan pengkritik. Harusnya presiden ketika ada sekelompok anak bangsa mengkritik bukan malah menyindir untuk melakukan kabur aja dulu ke Yaman. Seorang pemimpin yang baik adalah merangkul semua elemen bangsa, tidak lalu harus membalas dengan kritikan yang sangat tajam dan keras. Di sini diuji etika seorang pemimpin dari Pak Prabowo sendiri. Bukankah Pak Prabowo sendiri pernah kabur ke Jordania ketika 1998? Belum tentu orang akan meniru dengan cara Pak Prabowo untuk kabur ke luar negeri ketika menghadapi persoalan di dalam negeri. Saya itu datang dengan perasaan saya pernah terekspos dengan soal kemiskinan. Karena saya mengurusi Indonesia Mengajar, Pak. Yang mengirimkan anak-anak terbaik ke pelosok-pelosok negeri. Dan kalau ke sana itu, kalau tempat tidak ada listrik, tidak ada sinyal telepon, infrastruktur tidak ada, sudah terbayangkan? Berarti dia terbelakang, miskin, begitu. Nah, alhamdulillah saya ditakdirkan mengurusi itu dan melihat begitu banyak tempat. Jadi saya rasanya tahu kemiskinan. Lalu mulailah kampanye. Datanglah ke kampung-kampung di Jakarta. Dan ketika mulai mendatangi kampung-kampung di Jakarta, di sini, Pak, saya seperti, dan saya katakan berkali-kali, rasanya seperti saya baru melihat kemiskinan. Seperti orang yang belum pernah lihat kemiskinan. Karena kemiskinan yang ada di tempat ini adalah kemiskinan yang ekstrim. Habis kalian di Kepulauan Tanimbar, itu paling ujung, bawahnya nanti Darwin, Australia. Itu di Kepulauan Tanimbar saya sampai ke paling ujung, Pak, namanya Pulau Selaru. Itu di bawahnya itu nggak ada lagi kecuali Darwin, Australia. Di sana miskin udaranya bersih, miskin lahan yang luas, miskin dengan ikan yang tersedia diambil kapan saja, miskin dalam jaring pengaman sosial lingkungan sekitar. Betul Mas ya? Tapi begitu sampai ke sini, miskin dalam lingkungan yang amat sempit. 3 kali 4 diisi 6 orang, 7 orang. Di sini Mas ya. Ditambah dengan polusi yang luar biasa tinggi. Lingkungan yang sangat tidak sehat. Pekerjaan yang tidak menentu dan tidak pasti. Ditambah dengan suhu yang sangat tidak bersahabat. Bapak Ibu kalau datang kampung-kampung itu ada beberapa kampung yang ketika sampai keluar ujung kampung itu rasanya kayak baru bisa napas. Karena di dalam itu pengap. Pengap sekali. Jadi Bapak sekalian, saya dalam perjalanan itu kemarin ketika menjalani itu, Pak Zul dalam perjalanan gini, kita semua niatkan bismillah, mudah-mudahan ikhtiar ini diridhoi dan diantarkan pada kemenangan. Kan gitu perjuangannya. Selebihnya kita bagian ikhtiar, selebihnya tawakal, sudah gitu kira-kira. Sesudah menjalani Pak, itu yang ada adalah harus menang. Yang asalnya mudah-mudahan harus menang. Kenapa? Karena kita menyaksikan ini problem yang sudah ada di tempat ini bukan setahun 2 tahun, tapi sudah dekade. Bapak sekalian ketemu seorang ibu di pinggir sungai, anaknya 6. Saya tanya, ibu sudah berapa lama di sini? Saya di sini mulai tahun 71. Jadi jangan tanya sama mereka punya KTP Jakarta atau tidak. Karena itu kalau ada yang tanya, itu mereka yang itu mau digusur pinggir kali punya KTP Jakarta enggak? Ya Allah Bu, Bapak, mereka bukan punya KTP, kita belum ke Jakarta, mereka sudah tinggal di Jakarta. Ini di Bukit Duri yang digusur, yang sekarang dikembalikan, dan ketika kita kalah, kita putuskan kita tidak akan naik banding, kita akan bayar pada mereka semua. Jangan banding. Jangan banding. Itu sekalian, Bapak seorang ibu datang ke saya dan menceritakan, Pak Anies, rumah saya di sini, ditunjukkan tempatnya. Di sini tempat ayah saya dilahirkan tahun 34. Sekarang sudah hilang itu semua. Jadi sekalian, itu kemiskinan luar biasa ekstrim. Ini yang tadi angka-angka disampaikan oleh Pak Zul tercermin dalam observasi saya, dan saya bisa jamin, misalnya, kelas menengah Jakarta tidak pernah datang ke situ.
kita semua, sebagian besar yang kalau disebut kelas menengah apa sih kriteria sederhananya? Kalau sakit nggak ke puskesmas, kalau punya anak mau sekolah nggak kirim ke SD pemerintah, SD Muhammadiyah. Kira-kiranya gitu, kira-kiranya Pak. Tapi sudah nggak kirim. Kalau masih bergantung pada pemerintah, berarti pra menengah lah gitu. Sudah butuhnya pemerintah untuk apa? KTP, SIM, dan lain-lain. Tapi sudah bisa hidup mandiri. Bapak sekalian, yang hidup mandiri di Jakarta tidak lihat kenyataan ini. Dan saya saja yang dengan teman-teman yang sudah bekerja tidak melihat kenyataan ini. Dan di Jakarta, menurut statistik 223 RW statusnya kumuh miskin. RW ya. RW. Dalam satu RW itu bisa 10 sampai 15 RT. Jadi kalau itu ada 15 RT kali 223, Bapak Ibu. Itu jumlah kumuh miskin. Jadi, Bapak sekalian, lokasi tempat kita berdiskusi ini jaraknya hanya 500 meter dari lokasi tempat konstitusi kita disusun. Yang di situ tadi dibacakan. 500 gedung Pancasila situ. Hanya 500 meter. Karena itu saya katakan di Jakarta kita berjanji menghadirkan keadilan sosial tahun itu. Tugas kita sekarang kita akan lakukan, deliver itu semua. Kita bersama. Jadi, dan ini angkanya, kalau kita lihat angka yang berikutnya yang tidak kalah mencengangkan. Pak Zul, yang miskin di Jakarta di bawah 500.000 rupiah per bulan, 500.000 rupiah, persisnya 510.000 rupiah, itu jumlahnya 385.000 orang. Begini. Kalau ada penduduk 10 juta, yang miskin 380 itu berarti 3,8%. Ya oke. 3,8%. Oke. Tapi kriterianya tadi 500.000. Begitu kriterianya diubah menjadi 1 juta rupiah per bulan, maka yang di bawah 1 juta jumlahnya 3 juta orang. Itu yang betul. 3 juta orang di Jakarta ini. Jadi sepertiga penduduk di Jakarta ini di bawah 3 juta, di bawah 1 juta rupiah per bulan. Nah, Bapak Ibu tahu 1 juta rupiah di Jakarta bisa dapat apa sebulan? Ini Bapak sekalian, yang kemudian apalagi kalau dimasukkan dengan data-data yang lain, saya nggak mau mengeksplorasi lebih jauh soal itu. Sekarang lebih banyak lalu what next itu dengan kenyataan kemiskinan yang seperti ini. Jadi 5 poin yang dikatakan oleh Pak Zul tadi tentang kemiskinan, kesenjangan itu di Jakarta nyata. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, kalau mau tambah lebih ini, itu angka lulus SMA di Jakarta secara nasional, secara provinsi itu 68%, Pak. Jadi 32% anak itu tidak lulus. Tapi begitu Bapak Ibu masuk ke Jakarta Utara, angkanya 52 yang lulus SMA, 48 tidak pernah lulus SMA. Jadi separuh lulus, separuh mau jadi office boy aja nggak bisa di Jakarta. Di Jakarta Utara, Jakarta Barat sama. Angka 68 itu karena kebantu Jakarta Timur dan Selatan yang 80-an%. Karena itu ketemu angka 60-an. Tapi kalau sebetulnya lihat utara 52%, di barat 56%. Jadi separuh-separuh. Karena itu Bapak sekalian, yang kita ingin serius bereskan, pertama soal ini jangka pendek adalah lapangan pekerjaan. Nomor 1, lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaannya kita tidak membayangkan sekedar dari pemerintah membuat proyek. Kalau pemerintah berproyek itu yang kerja dari luar. Yang harus dibangun itu justru usaha kecil untuk tumbuh. Karena tidak ada pasar sebesar Jakarta, Pak, untuk semua hal. Itu sebabnya kenapa Sudirman Tamrin dibuka untuk motor. Jadi ini bukan sekedar untuk motor. Bapak sekalian, apa yang terjadi? Di wilayah itu Bapak sekalian, per hari bisa sampai 480.000 pesanan, Pak, datang. Jadi yang ngantar pesanan pakai apa? Motor. Apa ada yang namanya tuh GoFood, ada pesanan macam-macam. Itu semuanya industri rumahan kecil-kecil yang mereka membutuhkan akses lewat motor. Jadi Bapak sekalian, kita bukan soal semata-mata oh ini motor boleh, enggak. Ini adalah alat untuk penunjang mobilitas ekonomi menengah ke bawah sebelum kita punya transportasi publik massal yang baik. Betul ya? Nanti kalau transportasi publik massalnya sudah baik, maka ini bisa dengan sendirinya pindah. Jadi maksudnya dalam konsep yang dibangun itu nanti justru akan disiapkan tempat namanya park and ride, Pak.
Jadi kalau parkir motor, pindah naik kendaraan umum, bukti parkirnya bisa dipakai naik kendaraan umum gratis. Nah, tapi sebelum kita bangun itu jangan larang dulu motornya. Kan nggak lucu motornya dilarang, tapi mereka nggak bisa. Nanti ketika mereka sudah bisa kita bangun tempat parkir, parkir di situ, nih bukti parkirnya bisa untuk naik kendaraan. Kepercayaan. K sama dengan atau itu K sama dengan K1 tambah I tambah K2 kurangi KP. Ditulis sebagai persamaan KP. Oke. K itu K yang tanpa apa? Namanya kepercayaan. Kalau K1 apa? Yang membuat orang dipercaya itu kalau apa? K1 namanya kompeten. Jadi K1 sama dengan kompeten. Kalau tidak kompeten mungkin nggak dipercaya. Nah, yang kedua I apa kira-kira? Ya tuh, integritas. Integritas itu artinya bukan saja jujur, tapi melakukan hal yang benar untuk kepentingan publik. Ketua preman di terminal habis nyopet terus cerita apa adanya, jujur, berintegritas tidak? Tidak. Yang kedua K apa? K2 apa itu? Apa? Bukan. Kedekatan, harus dekat. Yang membuat Anda dipercaya karena punya kedekatan. Nah, 3 ini membuat kepercayaan hadir. Punya kompetensi, punya integritas, dan punya itu bikin trust jadi tinggi, karena itu tambah. Tapi ada yang membuat kepercayaan jadi turun, namanya KP. KP itu apa? Kepentingan pribadi. Tuh, orang percaya sampai yang diurus anaknya saja, ponakannya saja, saudaranya saja. Betul nggak? Apa yang terjadi? Kepentingan gara-gara kepentingan pribadi kepercayaan turun, bukan? Ya, walaupun kompeten, walaupun integritas, walaupun dekat, tapi kalau kepentingan pribadi yang menonjol, angka kepercayaan akan turun. Itulah persamaan kepercayaan. Jadi kalau mau jadi pemimpin, ingat-ingat ini 4 unsur ini. 3 meningkatkan kepercayaan, 1 mengurangi jadi yang harus Anda kendalikan menjadi pemimpin yang baik. 3 ini tingkatkan. Kompetensi tingkatkan, integritas tingkatkan, kedekatan tingkatkan, kurangi kepentingan. Nah, yang banyak di negeri ini masalah, kenapa? Karena KP-nya kegedean. Betul? Iya. Dapat jabatan, KP-nya tinggi, memperkaya diri. Benar tidak? Nah, dapat jabatan yang diurusi sanak saudara, meritokrasi dikalahkan dengan koneksi. Betul tidak? Nih, yang sering membuat negeri ini bermasalah bukan 3 pertama, tapi 1 yang terakhir. Betul tidak? Jabatan mau selesai minta diperpanjang. Betul tidak? Ya, ini contoh nih. Nah, adik-adik semua, Anda adalah anak-anak muda yang jadi pemimpin muda. Pelajaran dari ini adalah kendalikan yang nomor 4 ini. Kendalikan nomor 4 ini, berlatih dari sekarang mengendalikan itu. Kadang-kadang kita lupa mengendalikan nomor 4 ini. Dengan mengendalikan itu, insya Allah nanti Anda akan bisa menjadi, atau paling tidak punya modal jadi pemimpin yang baik. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dani ya. Salah satu politisi yang sangat-sangat luar biasa menurut saya itu adalah Anies Baswedan, teman-teman. Kenapa? Teman-teman bayangkan aja ya. Beliau itu ya awalnya dulu tidak punya partai ya, walaupun sekarang punya partai tapi belum sebesar partai-partai yang ada ya. Nah, Anies itu anggaplah nggak punya partai, nggak punya backingan ya. Kemudian beliau tokoh yang kerap kali dikritisi, diserang ya. Bayangkan teman-teman, partai-partai yang ada, buzzer-buzzer penguasa, buzzer-buzzer tokoh-tokoh yang terkenal ya, itu banyak sekali teman-teman yang menyerang Anies. Namun pertanyaannya, apakah Anies Baswedan kalah, menyerah, kabur? Ternyata tidak, teman-teman.
beliau tetap bertahan, bahkan beliau makin dikritik makin kuat. Beliau makin dikritik makin hebat, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan berkontribusi dengan negara ya, berkontribusi untuk negara itu lewat pembangunan sosial yang ia buat. Seperti apa? Seperti membangun jembatan untuk masyarakat, ya kan? Dan ini adalah sebuah langkah yang betul-betul nggak bisa dipikirkan secara logika, teman-teman. Karena Anies Baswedan itu sangat-sangat berbeda, ya kan? Walaupun diserang sana sini, bahkan disindir Prabowo, ya Anies tetap tahan, ya Anies tetap kuat, teman-teman. Dan ini kan sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Jadi jangan heran kalau Anies sampai hari ini tuh masih menjadi trending, masih menjadi perbincangan, masih menjadi tokoh yang diidolakan ya. Karena memang Anies layak mendapatkan itu, teman. Kalau kita bandingkan pidato Anies dengan pidato Prabowo ya, ini kalau pidato Prabowo, teman, ya biasanya itu ya masalah-masalah masa lalu itu selalu diungkit-ungkit ya. Seperti apa? Seperti yang baru-baru rame ini ya, Indonesia gelap, kabur aja dulu ya. Kemudian Prabowo selalu mengungkit nilai 11 dari Anies. Itu saja yang diungkit, teman. Persoalan-persoalan masa lalu. Sedangkan Anies kalau berpidato itu visioner, apa yang akan dipikirkan ke depan, apa yang dipikirkan untuk bagaimana Indonesia ke depan ya, 10 belasan tahun ke depan itu seperti apa, itu yang selalu Anies bahas, teman-teman. Dan itu kan perbedaan yang sangat jauh. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, salam.